nggak bisa berbuat apa-apa, itu jangan ada lagi. Maka begitu panjang paparan beliau bermaksud ingin menyadarkan mereka-mereka yang sedang tidur, yang mereka-mereka yang ghafil atau yataghafal, pura-pura nggak sadar. Ini kajian dari antaranya adalah sholatul anbiya fi kuburihim. Wa min thamarati tilka al-hayatil barzakhiyah, di antara perlik-perlik kehidupan di alam barzakh, bahwa hidup dunia benar-benar hidup nanti akan ada adalah salatuhum fi kuburihim. Di antara buah kehidupan yang dapat kita rasakan dan dapat kita saksikan adalah sholatnya para anbiya di kubur mereka. Sholat ini kan berarti sebuah aktivitas. Masa ada mayit bisa beraktivitas? Ya, kalau mayit beraktivitas itu versinya film-film Cina itu. Apa namanya itu? Gameplay. Salatuhum fi kuburihim. Lalu bergerak lagi salatan hakikiyatan. Salat yang mereka lakukan itu ya sholat. Sholat yang bukan hayalan, bukan gambaran, bukan itu hanya memberikan satu gambar. Ya, itu sholatan hakikiyah. Sholat yang benar-benar nyata, bukan sebuah ilusi. Tapi sholat yang nyata. Laisat khayal, makanya tadi dikatakan laisat khayaliyatan wa lam yajid. Perumpamaan bukan perumpamaan. Ilustrasi juga bukan sebuah ilustrasi. Itu sebuah sholat yang real ada dan nyata. Waqad ja'at ahaditsu fi hadzal mawdu'. Bahkan telah datang banyak hadis Rasulullah. Kata hadis artinya Anda dengan beberapa hadis ini masih juga tidak puas dan tidak bisa menerima kehidupan di alam barzakh. Ini apa? Jadi bukan satu hadis, dua hadis, tapi hadis katsirah fi al-umum tentang sholatnya para nabi di kubur mereka. Aminah di antaranya yang disebutkan oleh beliau di antaranya saja. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-anbiya'u ahya. Para nabi itu hidup fi kuburihim. Berarti ahya, kehidupan fi kuburihim yang selaras dengan alam barzakh, yang tidak bisa dianalogikan dengan kehidupan di alam asbah. Tadi mereka di alam arwah. Al-anbiya'u ahya'un. Mereka itu hidup, tapi hidupnya tidak seperti kehidupan kita di alam asbah, alam ragawi. Di dalam kubur mereka itu yusallun, untuk memberikan takkid bahwa mereka itu hidup, mereka juga ada aktivitas. Dalam bila wazimil hayat adalah aktivitas, sesuatu yang melekat, sifat yang melekat dalam kehidupan adalah aktivitas. Kalau orang terbujuk kaku nggak ada aktivitas, dia mati. Yusallun, mereka senantiasa melaksanakan sholat. Ada bisighatil mudhari liyu'tiyan makna dawam wal istimrar. Berarti bukan sekali dua kali, tapi itu jadi selalu. Nabi itu kan afsahman atau qadir wajah. Jadi memilih kosakata lima dalam yakti sallallahu fi kuburihim. Lima yakti bil mudhari, fi'il mudhari liyufid al ma'na
ad-dawam wal istimrar. Bi'anna dzalika as-salah takunu daimatan wa mustamirratan. Bukan sekali dua kali, tetapi terus menerus dilaksanakan oleh mereka. Nah, kalau sekali dua kali mungkin ada yang iman hada, yahluhu hada. Lakin kalau dakwah wal istimrar itu kesempatannya untuk banyak orang menyaksikan. Jadi ada bisibatin fi'il mudhari. Kemudian qala Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi fil juz' al-khas bi hadhihi al-mas'alah wa fi riwayatin an Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal anbiya'a la yutrakuna fi kuburihim ba'da 40 laylah walakinnahum yusallun baina yaday Allah hatta yunfakha fi as-sur. Sesungguhnya para nabi itu tidak dibiarkan begitu saja mereka meninggal selesai. Ya, tapi apa itu? Setelah arba'ina yauman, mereka itu yusallun baina yaday Allah. Mereka itu senantiasa melaksanakan ibadah yang disebut sholat. Kenapa sholat? Sholat adalah sebagaimana yang diilustrasikan oleh baginda Rasul. Kenapa sholat? La yusabbihun atau yahmadun atau yastaghfirun. Bagaimana sholat? Karena sholat adalah ibadah di mana di sana ada peluang seorang hamba siapapun dia untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadits qudsi dikatakan qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi masalah. Aku dalam hadits qudsi telah bagi as-salah. As-salah ini adalah bacaan Al-Fatihah yang dalam sholat. Karena salah satu nama yang disandang oleh suratul Fatihah itu adalah as-salah. Kenapa namanya sholat? Li'annahu la tasihhu as-salatu illa biha. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Maka salah satu nama yang disandang oleh Al-Fatihah dinamakan as-salah. Ada Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Al-Wafiyah. Ada 17 nama yang disandang. Salah satunya adalah as-salah. As-sab'ul mathani, Ummul Kitab. Salah satunya adalah as-salah. Nah, baini wa baina 'abdi nisfaini, antara aku, Allah dan hambaku itu menjadi dua. Jadikan dua bagian. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillah qala hamdan li 'abdi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahman rahim athna 'alayya 'abdi. Fa idza qala al-'abdu maliki yawmiddin majjada li 'abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'a. Artinya ada interaksi antara hamba dan sang Maha Pencipta. Oleh karena itu yang dipilih sholat. Karena tadi ada terjadi interaksi, komunikasi dua arah. Maka yang biasanya sholat yusallun. Kenapa? Yang yadkhulun atau yastaghfirun, tapi yusallun. Karena ada di dalam sholat ibadatul mayyazat bimazaya la tujadu fi ghairiha min al-ibadat. Falihada ikhtaru as-salat.
yang dipilih sholat. Karena sholat memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak ada di dalam ibadah-ibadah yang lain. Dikatakan, walakinnahu yusallun baina yadayillah, ay amam Allah, hatta yunfakha fis-sur. Sampai kapan itu? Sampai sangkaran ditiup, menandakan berakhirnya kehidupan alam barzakh, sebagaimana berakhirnya kehidupan dunia, karena barzakh bagian dari dunia, yaitu berakhirnya begitu ditiup selesai kehidupan. Qamatil qiyamah. Qala al-Baihaqi, in sahha bihadha al-lafz فالمراد به والله أعلم لا يتركون يصلون إلا هذا المقدار. Maksudnya dari mereka artinya melaksanakan sholat dengan keadaan yang seperti itu. Karena tertentu maksudnya. ثم يكونون مصلين بين يدي الله تعالى. Kemudian setelah itu mereka akan sholat dengan kadar yang tidak terbatas, dengan kadar yang tidak terbatas. Qala al-Baihaqi, wala hayatul anbiya'i ba'da mautihim, wa li hayatil anbiya'i ba'da mautihim syawahid min al-ahadits sahihah. Dan untuk menyatakan kehidupan para nabi di alam barzakh mereka itu ada begitu banyak syahid, ada begitu banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Yang hadisnya sahih ini menurut penuturan Al-Imam Al-Baihaqi. ثم ذكر البيهقي بأسانيده حديث مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره. Kemudian Imam Baihaqi menyebutkan beberapa hadis dengan sanadnya. Salah satunya adalah hadis marartu ala Musa, itu dalam momen Isra yang begini Rasulullah SAW. Marartu ala Musa, saat Rasul berjalan dengan Jibril itu dalam momen Isra melewati Sayyidina Musa, sementara beliau saat itu wahwanya itu pokoknya wabul hal. Sementara saat itu beliau sedang wahwa qaimun, sedang berdiri, berdiri yusalli, untuk melaksanakan sholat. Di mana? Fi qabrihi. Jadi dibuka tabir hijab oleh Allah sehingga beliau melihat secara kasat mata aktivitas Sayyidina Musa yang telah dikubur ribuan tahun. Saat Nabi berjalan melihat Sayyidina Musa sedang melaksanakan sholat, di mana? Di kuburnya. Pada saat itu Nabi Musa hidup atau mati? Hidup dalam kehidupan alam barzakh. Untuk menunjukkan beliau hidup, aktivitas beliau dalam bentuk apa itu? Sholat, qaim. Pas ada orang mati berdiri, nggak ada orang berdiri. Tadi apa? Hidup. Wa haditha qad ra'aituni fi jama'atin min al-anbiya. Aku telah melihat diriku fi jama'atin min al-anbiya, dalam perkumpulan para nabi-nabi. Fa'idha Musa qa'imun yusalli. Di hadapan Nabi itu ada Sayyidina Musa yang saat itu sedang berdiri melaksanakan sholat.
Tapi kemudian untuk menyatakan bahwa Musa itu benar-benar bergaulnya secara kasat mata, maka Nabi mensifati sosok Nabi Musa itu. Karena Nabi tidak pernah berjumpa dengan dia. Kenapa tidak berjumpa dia? Beda waktu, beda masa, beda kurun waktu. Fa'idha rajulun gharbun ja'dun. Ternyata Nabi Musa itu sosok pria yang tampilan fisiknya itu gharbun, bukan orang yang bertubuh gemuk, tapi cenderung bertubuh kurus. Ja'dun, yang berambut ikal. Ka'annahu min rijali Syanu'ah. Tampilannya seperti orang dari kabilah Syanu'ah. Wa idza Isa, aku juga melihat Sayyidina Isa ibnu Maryam qaimun yusalli, juga dalam keadaan sholat. Aqrabun nasi bihi syabahan, orang yang paling mirip dengan beliau dari kalangan para sahabat ini adalah Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Orang yang paling mirip dengan sosok Nabi Isa itu adalah teman kalian yang namanya Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Jadi untuk takribul adhan, untuk pendekatannya Nabi yang namanya Isa itu mirip teman kalian yang namanya Urwah. Kemudian wa idza Ibrahim, dan Nabi dalam sabda beliau melihat Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Qaimun yusalli, juga sama, aktivitasnya adalah sedang berdiri melaksanakan sholat. Ashbahun nasi bihi, orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim itu sahibukum hadza, sahibukum, yakni nafsahu. Yang maksudnya ya, diri beliau sendiri. Saya ini yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Fahadatis salah, sampai datang waktu sholat. Fa'amantu, atas perintah siapa itu? Jibril memberikan isyarat untuk Nabi maju ke depan sebagai imam. Dan Nabi ujung-ujung jadi imam itu enggak, tapi diberikan isyarat oleh Sayyidina Jibril. Fa'amantu, maka aku pun bertindak menjadi imam mereka di dalam sholat itu. Falamma faragtu minas salati, maka aku usai dari sholat itu, qala qailun, ada seorang yang berkata, ya Muhammad, hada malikun sahibu an-nari. Oh, ini malaikat Malik, satpamnya neraka, security-nya neraka. Sahibnya maksudnya ada penjaga neraka. Fasallim alaihi, berikan salam kepadanya. Pastinya yang mengenalkan kepada Sayyidina Jibril. Saya kalau ini maksudnya Jibril alaihissalam. Faltafattu ilaihi, aku pun menoleh kepadanya. Fabada'ani bisalam, ternyata dia terlebih dahulu yang memberikan salam. Sebelum aku mengucapkan salam, dia terlebih dahulu mengucapkan salam. Wa qawluhu gharbun ay khafiful lahmi, maksudnya tubuhnya itu apa itu? Cenderung kurus. Kalau orang kurus pasti nggak banyak dagingnya. Kalau dagingnya, tubuh-tubuhnya itu biasanya orang yang mengalami
bin Nabi jangan-jangan aneh. Cukup meratakan antara perut dengan dada. Yang itu sekarang kan, yang mendeklar dirinya sebagai kiai biasanya kalau berjalan perutnya juga jalan. Nah ini kurang intibat yang sudah dasar ya Pak. Jadi kalau mau intibat mengungkapkan Rasul macam-macam ya diawali dari apa itu? Rasul itu dari Indonesia. Itu karena Nabi itu. Karena perut yang menonjol ke depan itu banyak faktor. Yang pertama orang itu jarang bergerak. Karena kakinya ini kondisinya nggak sehat, terutama bagian betis ini, maka tidak ada pembakaran di perut itu, mengakibatkan ada tumpukan lemak di sana. Itu yang menyebabkan perut bergelembung sehingga maju ke depan kayak bempernya mobil. Maju ke depan. Tapi kalau orang itu aktif berolahraga, pasti perutnya rata. Jadi saya katakan sama para teman-teman itu, ya. Nah, kalau tiba Rasul, jangan mulai dari puasa Senin Kamis terlalu berat. Ya, ikuti dari apa itu? Gaya hidupnya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Nah kalau ini manajemen ini dilaksanakan pasti perutnya rata. Tapi kalau mau makan, mumpung enak aja mumpung full kemudian untuk makanan. Iya, itu yang mengakibatkan ya rezekinya yang membesar ya. Jadi fisiknya Sayyidina Musa itu adalah orang yang cenderung bertubuh kurus. Qala al-Baihaqi fi dalail an-nubuwah wa fi al-hadith as-sahih an Sulaiman al-Taymi wa Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أتيت على موسى ليلة أسريتي أتيت على موسى ليلة أسريتي عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. Aku pernah mendatangi Sayyidina Musa alaihissalam. Kapan itu? Lailata Usriya, di malam yang pernah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terjadi bil Ahmar. Kasih itu gundukan tanah yang menonjol. Gundukan itu namanya kasih. Nah saat itu beliau sedang melaksanakan sholat. Hadis di atas dikomentari oleh Sahih Kitab Qultu wa huwa sahih. أخرجه مسلم عن أنس وأخرجه عبد الرزاق في المصنف. diriwayatkan oleh Muslim dari Sayyidina Anas dan diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam Musannaf ini. Karya daripada gurunya Imam Muslim. وقد ثبت به بما وقد قلت وهو صحيح وقد ثبت بما لا يقبل الشك أن السبب في تخفيف الصلاة علينا من 50 إلى 5 صلوات هو موسى عليه السلام. Lalu beliau memberikan
satu istifham dari terdiri dari yang terbantah. Dan saya pikir yang paling kuat dan tak terbantah. Kenapa tidak terbantah? Karena kita semua merasakan. Anda dari golongan apa pasti merasakan itu. Karena sholat Anda tidak mungkin lebih dari 5 waktu sholat wajib. Nah, kata beliau, telah ditetapkan dan layak bersyak. Kenapa layak bersyak? Mutawatir dilaksanakan oleh umat Islam sedunia. Bagaimana kita akan melakukan itu? An-sababa, bahwa penyebab dari takhfifis shalah, dari keringanan sholat yang kita jalankan itu, ya, min 50 ila 50, dari awalnya 50 sampai menjadi 5. Siapa penyebabnya? Adalah Nabi Musa alaihissalam. Sayyidina Musa alaihissalam. Bahwa wajib saat itu kalau dia bahkan ada tenggat waktu ribuan tahun. Qad ada risalah lebih. Beliau telah melaksanakan misi kenabiannya dan kerasulannya sebagaimana yang diembatkan kepada beliau Allah. Sudah selesai. Masalah dia sudah selesai. Wattaqala ila jiwarihi, dan saat itu Nabi Musa sudah kembali berpulang ke hariban Allah. Fi rafiqil a'la. Walakinnahu huwa as-sabab fi isari a'zami khairin ila al-ummati Muhammadiyah. Tapi beliaulah, dan karena kontribusi beliau, sumbangsi beliau yang besar kepada umat Sayyidina Muhammad SAW, di mana kita dari 50 rakaat didiskal dan terakhir sampai menjadi 5 rakaat. Hanya 10%-nya saja. Coba kita 50 rakaat itu lalu tidak ada mudakhalah, tidak ada masukan-masukan dari Sayyidina Musa alaihissalam, maka seorang umat Muhammad akan sibuk mulai pagi hari sampai petang hari, cuma kerjanya sholat 50 waktu. Tapi karena sumbangsi dan masukan serta kontribusi dari seorang Sayyidina Musa alaihissalam, maka umat Muhammad merasakan kemanfaatan besar itu, melaksanakan sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Hinama talaba min nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muraja'ata rabbih, saat beliau memohon kepada Rasul Muhammad SAW untuk merujuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lahu, saat itu Sayyidina Musa sempat berkata kepada Rasulullah, sal rabbaka at-takhfifa, mohonlah engkau kepada Allah keringanan. Fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Ini kan sebuah kepedulian, karena umatmu gak akan sanggup melaksanakan yang 50 itu. Yang 5 waktu saja banyak yang keteter, banyak yang bolong-bolong, banyak yang utang. 5 waktu saja banyak yang utang, bagaimana dengan 50 waktu? Nah, ini hasil masukan dari siapa? Sayyidina Musa alaihissalam.
Lalu kata beliau, faham. Perhatian terdasnya, faham. Hadhil murajaah hakikiyatun aw khayaliyah. Lalu murajaah ini, masukan-masukan ini, balik lagi ke Musa, gak cukup minta takfir. Itu real adanya atau hanya sebuah ilusi dan ilustrasi dari sebuah cerita? Pertanyaan yang kedua, wahal fil yaqadhah atau fil manam? Apa ini terjadi dalam kondisi Rasulullah dalam keadaan jaga, sadar, atau dalam keadaan tidur? Ada dalam mimpi. Wahal hiya sahihatun am makdhubatun? Ini cerita yang ada atau cerita yang sama dengan kebohongan? Kadang-kadang makdhubat. Anda sholat 5 waktu dasarnya sebuah hadis yang makdhub. Kira-kira bisa diterima kasihkan tidak? Wahal Musa mata amla yazadu hayya hatta waktu tilkal wajah. Saat itu Sayyidina Musa telah tiada ataukah beliau masih hidup? Kalau kalian nggak mau memperhatikan, lebih baik tinggalkan majlis ini. Jangan mengganggu yang lain. Faham? Inti faham? Maju. Ini belum sih. Maju merapat aja ya. Kalian dapat kehormatan duduk bersama para ustaz-ustaz ini. Kalau masih cengengesan. Apakah saat itu Nabi Musa telah tiada atau masih hidup? Paham? Sampai waktu peristiwa pengajaran, pertanyaan-pertanyaan yang Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Anda yang selama ini mengatakan gak ada itu kehidupan di alam barzakh. Anda menikmati fasilitas dari orang yang di alam barzakh saat itu. Apa fasilitasnya? Sholat Anda 50 waktu atau 55 waktu? 5 waktu itu hasil produk dari seorang manusia yang telah hidup di alam barzakh. Ini sesuatu yang tak terbantahkan. Siapapun Anda, apapun aliran Anda, apapun tampilan Anda, apapun mazhab Anda hari ini sholat cuma 5 waktu. Dan yang 5 waktu itu hasil dari mudakhalah dan murajaah seseorang yang sudah hidup di alam barzakh, yang bahasa Anda telah mati. Kita mengatakan mereka tidak mati. Paham ya? Ini saya anggap dalil yang paling kuat dan yang paling rasional. Kecuali kalau Anda sholatnya 50 waktu. Kalau 50 waktu apa namanya itu sholat? Selain dohor asal maghrib bisa subuh. Iya. Paham ya? Akhraj al-Hakim wa sahahahu an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala thaniyatin faqala ma hadhihi qalu ثانية كذا وكذا قال كأني أنظر إلى يونس على ناقة خطامها ليف وعلى
Allahumma labbaik. Diriwayatkan oleh Imam Hakim. Serta Imam Hakim mengatakan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Jadi Mustadrak Imam Hakim itu di bagian sepertiga awal itu setiap keputusan yang diberikan untuk hadis yang ada di bagian sepertiga awal, maka ulama sepakat menerimanya. Kenapa? Karena Mustadrak Hakim itu ditulis, dikarang oleh Imam Hakim dalam waktu yang panjang. Mulai beliau masih fresh, masih kuat, masih segar, masih bugar, masih kuat ingatannya. Nah, itu di bagian seperti itu. Sampai tatkala beliau mulai menua, dan kemudian dibantu oleh putranya. Nah, saat dibantu oleh putranya, di sini timbul persoalan dan masalah. Jadi seperti awalnya hadisnya mulus. Sahihul Hakim fil Mustadrak, kalau itu bagian dari sepertiga, maka diterima oleh ulama tanpa menolak lagi, karena mereka tahu kapasitas seorang dan Imam Al-Hakim. Nah, akhrajul Hakim wa sahahahu an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qarra ala thaniyatin faqala. Kalau Rasul ini kata, ini thaniyah apa? Maka dijawab, qalu thaniyatu kadza wa kadza, ada namanya disebut ini thaniyatu kadza. Kata Rasul, ka'anni anzuru ila Yunus. Di tempat ini aku seperti pernah menyaksikan Sayyidina Yunus ibnu Matta ala naqatin, saat itu beliau berada di atas punggung onta. Bahkan Nabi bisa memberikan kepada kita gambaran khitamu halifun, tali kekangnya itu terbuat dari tali. Nah, kalau begitu sangat dekat, melihatnya bukan dari jauh, dari dekat. Apa yang beliau lihat itu nyata dan ada, sampai beliau dapat memberikan gambaran bahwa onta yang ditunggangi oleh Sayyidina Yunus itu tali kekangnya, kendalinya itu terbuat dari kulit. Khitamuha, khitam itu tali kekangnya onta itu namanya khitam. Lifun wa alaihi, bahkan saat itu Sayyidina Yunus mengenakan pakaian yang Nabi masih ingat warna pakaiannya. Wa alaihi jubbatun min sufin, ia sedang mengenakan jubah yang bahan dasarnya itu dari wool. Suf itu apa itu? Dari bulu domba itu, yang kita kenal dengan apa itu? Wool, ya, pakaian untuk musim dingin biasanya itu. Wahwa yaqul, saat itu beliau dari pengkotanya berkata, labbaik Allahumma labbaik, sedang melakukan talbiyah. Berarti beliau sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, melakukan talbiyah. Sebagaimana kita ketahui, talbiyah itu adalah min sunnahil haji, ibadah yang disunahkan untuk dilaksanakan saat kita melaksanakan ibadah haji. Karena itu haji adalah ibadah khadimah. Wa fi haditsin akhar urani lailatan inda al-Ka'bah fa ra'aitu rajulan adam ka'ahsani ma anta ra'in min kulli rijal
lahu limmatun ka ahsani ma antara in minal limam qad rajilaha fahiya taqturu ma'an muttaqi'an ala rajulain ay ala awatiki rajulain yatufu bil bait fas'altu man hadha faqila hadha al-masih ibnu Maryam alaihi salam. Dalam hadis yang lain masih tentang cerita Nabi yang mereka hidup di alam basah. Ulangi, suatu ketika aku melihat diriku, aku mengimpikan diriku. Lailatan suatu malam, endal Ka'bah, seakan-akan aku berada di Ka'bah, Masjidil Haram. Fara'aitu rajulan, aku melihat sosok seorang pria. Ada ka'asani ma antara in min kudul jannah. Melihat seorang warna kulitnya itu cerah, putih maksudnya, dan tampilan kulitnya itu adalah kulit yang paling indah yang pernah aku lihat dari kulit seorang pria yang berkulit putih. Lalu lahu limmatun ka ahsani ma antara in minal limam. Dia juga mengenakan ikat kepala, ya, dan ikat kepalanya itu yang paling bagus, paling indah dan pernah aku lihat. Kemudian kata rajilah, rambutnya itu telah disisir, tergerai separuh. Rajilah disisir, berarti rambutnya itu nggak awut-awutan, tapi rambutnya rapi. Tampilan rambutnya itu rapi. Kata rajilah, fahiya yaqturu ma'an. Bahkan sang rambut itu meneteskan apa? Air. Boleh jadi baru saja mandi. Mungkin karena belum ditemukan apa itu yang namanya handuk pengering apa itu rambut pasca mandi, jadi dibiarkan rambutnya apa itu basah dan meneteskan air. Artinya tampilan rambut segar, ya, segar karena baru saja mandi dia, iya, fresh from bathroom. Ya. Segar karena baru saja keluar dari kamar mandi, kira-kira gitu. Itu terbukti dengan apa itu? Meneteskan rambutnya itu meneteskan air. Qatrijilaha fahiya taqturu ma'an muttaqi'an ala rajulain. Dia itu bertumpu pada dua orang. Jadi jalannya itu nggak sendirian, tapi dengan bertumpu pada dua orang. Ai ala awatiki rajulain, bertumpu pada dua bahu dua orang, kanan dan kiri. Yatufu bil bait. Ternyata orang itu sedang melaksanakan tawaf di seputar Ka'bah. Nabi lalu bertanya, fasa'atu, kepada orang yang di sebelahnya dalam mimpi Nabi itu, man hada, siapa orang ini? Nabi tidak bertanya. Faqila lalu jawab, orang ini hada al-Masih ibnu Maryam. Ini Sayyidina Isa al-Masih ibnu Maryam. Nabi melihat tawaf, habis mandi, makan apa itu? Meneteskan air. Itu semua bukan sebuah ilustrasi, tapi itu semua menunjukkan tentang sebuah kehidupan
yaitu beraktivitas, melaksanakan tawaf dan seterusnya. Wa fi haditsin akhar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi wadin azraq, faqala ka'anni anzuru ila Musa habitan min as-saniyah wa lahu ju'ar ila Allah bitalbiyah, thumma ata ala thaniyati harsha, faqala ka'anni anzuru ila Yunus ibn Matta على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan melewati wadi al-Azraq, satu tempat melewati al-Azraq. Faqala ka'anni anzuru ila Musa. Aku seperti yang melihat Sayyidina Musa alaihissalam. Beliau habitatun thaniyah, sedang menuruni dari bukit. Betul. Walahu ju'a, dan beliau itu saat aku lihat dia itu menurun di bukit itu, lahu ju'a, ada suara yang cukup keras yang keluar dari beliau. Itu disebut dengan ju'a, sautun rafi'un. Jual di rumah. Jadi dia apa itu menyebut apa itu dalam doa atau disebut tarbiyah. Ya. Lebih kalau malaikat itu dengan suara yang keras, cukup keras. Tarbiyah. Lalu jual ila Allah tarbiyah. Lebih Allahumma lebih dengan suara yang cukup lantang. Kemudian aku mendatangi Thaniyah Harsha, nama tempat Harsha. Di tempat itu ka'anni anzuru ila Yunus ibn Matta. Aku seperti melihat Yunus ibn Matta di sini. Ala naqatin hamra, Ja'dah. Beliau menunggangi onta. Maksudnya mereka itu yang berwarna coklat, coklat. Yang apa itu mendekati warna marun, itu orang Arab menyebutnya hamra. Orang Arab itu suka detail-detail merah, merah muda, nggak ada dalam konsep mereka itu. Ya merah sudah, nggak ada merah muda, nggak ada. Merah marun nggak ada. Ya, merah. Termasuk coklat itu disebutnya dengan apa itu merah. Kita tidak mengenal onta yang apa itu berwarna merah, nggak ada. Yang ada adalah yang putih atau coklat. Coklat itu seperti ham. Ada yang juga tertusuk juga menggunakan jubah yang terbuat dari kain ul. Khitabun naqatin khulbatun. Sementara tali kakak membacanya itu khulbah. Kalau riwayat yang lain dari leaf, terbuat dari kulit. Wa huwa yulabbi, sementara saya Yunus saat itu sedang melakukan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Nah, beberapa hadis atas itu dikatakan oleh wa fi haditsin akhar ka'anni anzuru ila Musa wadi'an usbu'aihi fi udunaihi. Nah, saat melakukan tarbiyah tadi itu meletakkan kedua apa itu isbahnya, kedua jarinya itu fi udunai gitu. Allah labbaik Allahumma labbaik. Nah, beberapa hadis di atas itu disebut wa hadhihi al-ahaditsu kulluha fi sahih. Hadis-hadis di atas itu semuanya di dalam Sahihul Bukhari. Kalau ada fi sahih, ay Sahihul Bukhari. Wa kadzalika salatuhum qiyaman. Demikian pula tentang salat mereka yang dalam posisi berdiri itu, qa'iman yusalli itu. Wa imamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bihim, serta
Nabi bertindak sebagai imam mereka di dalam sholat. Ya. Wala yuqalu illa dzalika ru'ya manamin. Iya, tapi itu kan semua dalam mimpi. Kita nggak bisa katakan itu sebagai hanya mimpi ru'ya manamin. Wa inna qawlahu urani fihi isyaratun ila naum. Karena kata urani, aku melihat diriku dalam mimpi, itu berarti mimpi, berarti dalam tidur. Li'anna al-isra'a wa mattafaqa fihi kana yaqadatan. Karena Isra itu sendiri telah disepakati oleh para ulama secara aklamasi bahwa itu terjadi dalam keadaan jaga dan Nabi sadar, bukan mimpi. Karena yang katakan ala sahih itu menurut pendapat yang sahih. Karena pada Siti Aisyah misalnya itu tidak sependapat dengan pendapatnya para ulama, tapi kita bisa maklumi. Maka kalau mengatakan hada ra'yuha khas, itu pendapat Siti Aisyah secara pribadi. Tapi kalau kita lutut saat terjadinya Isra dan Mi'raj itu, berapa usia Siti Aisyah? Beliau masih kanak-kanak, tidak lebih dari 5 tahun. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang anak perempuan yang usianya 5 tahun? Maka ulama mengatakan ini pendapat beliau pribadi. Pendapat ulama berbeda dengan pendapatnya Siti Aisyah. Termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Siapa orang yang telah mengatakan Nabi melihat Allah, faqad a'dha'a al-qaul. Begitu kata Siti Aisyah. Dia telah mengatakan kesalahan besar, telah merancang lidah. Tapi ulama mengatakan bahwa ini pendapat beliau pribadi. Wa mattafaqa fihi kana yaqawatan ma'al sahih alladhi alaihi jumhurus salaf wal khalaf. Sebagaimana yang itu mazhabnya jumhurus salaf dan khalaf, bahwa itu terjadi dalam keadaan yaqah. Walau qila, kalau andaikan saja dikatakan bi annahu naumun, bahwa itu memang terjadi dalam keadaan tertidur, artinya dalam dunia mimpi, maka kita jawab faru'yal anbiya'i haq. Mimpinya para nabi itu adalah sebuah kebenaran, bukan bunganya tidur. Bukan bunganya tidur, tapi apa? Sebuah kebenaran. Itu nyata ada, bukan bunganya tidur. Paham ya? Itu tentang aktivitas para nabi-nabi di alam barzakh. Nah, بقاء أجسادهم عليهم الصلاة والسلام. جاء في الحديث عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون بليت. فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. واعلم أن حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ورد من طرق كثيرة
جمعها الحافظ المنذري في جزء مخصوص وقال في الترغيب والترهيب رواه ابن ماجه بإسناد جيد ورواه أحمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه وقال ابن القيم في كتاب الروح نقلا عن أبي عبد الله القرطبي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع مع الأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء خصوصا موسى وقد أخبر ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أنهم غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا موجودين أحياء وذلك كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم وقد نقل كلام القرطبي وأقره أيضا الشيخ محمد السفاريني الحنبلي في شرح عقيدة أهل السنة حيث قال ما نسوا قال أبو عبد الله القرطبي قال شيخنا أحمد بن عمر القرطبي صاحب المفهم في شرح مسلم والذي يزيح هذا الإشكال أن الموت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى حال ويدل على ذلك أن الشهداء بعد موتهم وقتلهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين وهذه صفة الأحياء في الدنيا وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى وذكر القرطبي أن أجساد الشهداء لا تبلي وقد صح عن جابر أن أباه وعمر بن الجموح رضي الله تعالى عنهم وهما ممن استشهدا بأحد ودفنا في قبر واحد حفر السيل قبرهما فوجدا لم يتغيرا وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت وكان بين ذلك وبين أحد 46 سنة ولما أجرى معاوية العين التي استنبطها بالمدينة وذلك بعد أحد بنحو من 50 سنة ونقل الموت أصابت المسحاه قدم حمزة رضي الله عنه فسال منه الدم ووجد عبد الله بن حرام كأنما دفن بالأمس وروى أهل المدينة كافة أن جدار النبي صلى الله عليه وسلم لما انهدم أيام الوليد بدت لهم قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان قد قتل شهيدا وقد ذكر الشيخ ابن تيمية أنه لما حصل الهدم بدت لهم قدم بساق وركبة ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال هذه ساق عمر وركبته فسري عن عمر بن عبد العزيز وقد ألف في هذا الموضوع الإمام الحجة أبو بكر بن الحسين البيهقي رسالة خاصة جمع فيه جملة من الأحاديث التي تدل على حياة الأنبياء وبقاء أجسادهم وكذلك ألف الحافظ جلال الدين السيوطي رسالة خاصة بذلك. بقاء أجسادهم عليهم الصلاة والسلام di antara hal-hal yang
daripada mereka itu hidup di alam barzakh adalah ketentuan Allah yang berlaku pada diri mereka. Apa itu? Jasad mereka tidak dimakan oleh tanah. Dimakan oleh tanah sudah apa? Yang kasar tanah yang akan merusak struktur tubuh seorang. Lambat laun hanya habis. Itu tidak berlaku pada Al-Anbiya. Maka tubuh mereka tetap utuh. Ja'a fil hadits an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah. Dari sekian hari yang kita miliki adalah hari yang terbaik itu Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Kenapa? Nabi lalu menjelaskan alasannya. Fihi khuliqa Adam. Karena pada hari Jumat itu diciptakanlah Sayyidina Adam alaihissalam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa fihi qubidah. Dan pada hari Jumat itu juga Nabi Adam diwafatkan oleh Allah. Dan itu punya makna tersendiri orang yang meninggal di hari Jumat itu. Salah satunya adalah akan terbebas dari pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur. Pertanyaan dalam kubur, siksa kubur ini sesuatu yang bagian daripada keimanan kita pada hal-hal yang gaib. Hari ini kita lihat di medsos itu ada ustaz siapa itu, lalu dengan entengnya dia membuat celotehan bahkan tentang siksa kubur itu dijadikan bahan lelucon oleh dia. Ini mestinya pihak polisi menangkap orang ini, Ustaz gadungan ini. Tak boleh lakukan pembiaran karena itu akan apa itu? Menggerus akidah umat Islam. Dia seorang rasional karena saya belum pernah mengalami. Andaikan siksa kubur itu bukan sesuatu yang ringan, Nabi tidak akan pernah mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saat beliau meminta Nabi untuk mengajari beliau doa. Doa itu dibaca dalam sholat. Bukan itu saja Rasul tidak sanggup berdoa ya. Ingin barokahnya Nabi itu, lafaz nabawi itu. Maka Nabi mengajarkan kepada beliau 4 kalimat doa yang dibaca dalam sholat setelah tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Maka itu yang pertama disebut Nabi. Andai kan sesuatu yang nyata, mungkinkah Nabi beristighfar untuk sesuatu yang nyata? Jadi azab kubur itu sesuatu yang ada dan nyata. Apa? Kubilah di hari Jumat itu Abuna Adam alaihissalam diwafatkan oleh Allah. Wa fihi an-nafkhah. Pada hari Jumat itu akan terjadinya perintah Allah kepada Israfil untuk meniup sang-sang
itu terjadi pada hari Jumat. Kapan itu yang tidak tahu. Tapi yang jelas kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Jadi kalau pasal Jumat, siap-siap saja. Wa fihi as-saqah, di mana seluruh umat, seluruh makhluk Allah akan mati. Dan pada dalam an-nafkhah kullu man 'alaiha yang Allah izinkan karena masih ada tugas yang harus dijalankan. Oleh karenanya pada hari itu fa'akthiru alayya minas salati fi. Oleh karenanya perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jumat itu. Karena pada himbauan secara khusus untuk kita memperbanyak sholawat di hari Jumat, Rasul lalu menjelaskan fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sholawat yang kalian baca di hari Jumat itu akan dilaporkan kepadaku, tidak lagi melalui malaikat, tapi Allah yang akan melaporkannya secara langsung. Untuk itu himbauannya secara khusus berbanyak sholawat di hari Jumat. Lebih daripada itu, menurut salah satu hadis Rasulullah, saat dilaporkan sholawat kita kepada Rasul itu lengkap dengan data orang yang bersolawat. Fa inna fulan ibna fulan shalla alaika. Disebut nama kita. Suatu kehormatan yang luar biasa. Lalu Rasul mengatakan, ya Rabbi salli ala fulan ibni fulan alladhi qad shalla alaika. Nabi juga menyebut nama kita. Jadi kalau kita ingin eksistensi diri kita sebagai umat diakui oleh Nabi, itu benang merahnya adalah bersolawat kepada Nabi, khususnya di hari Jumat. Itu merupakan benang merah yang akan menghubungkan kita dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau sahabat bertanya, wa kaifa tu'radu salatuna alaihi wa qad alimta. Bagaimana mungkin sholawat kita dilaporkan kepadamu sementara engkau telah hancur lebur, fisikmu sudah tiada. Itu yang difahami oleh para sahabat sebelum Nabi memberikan edukasi kepada mereka. Pemahaman mereka seperti itu. Yaquluna balika, maka sudah hancur. Tubuh sudah tersisa ilah udara. Bagaimana mungkin bisa melaporkan itu? Faqala, maka Nabi menjelaskan, menjawab dalam bentuk mengedukasi umat. Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi untuk memakan. Artinya memakan itu merusak jasadnya para nabi. Karena para nabi punya keistimewaan, karena tidak akan pernah merusak jasad mereka. Wa'adam anna haditha inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsadal anbiya warada min turukin katsirah jama'aha al-hafidh al-mundiri
fi juz'in maksus. Yang perlu kita ketahui kalau sahih kita bahwa hadis di atas itu nomor harama al-Nabi itu telah datang dari berbagai macam jalur periwayatan bintukin kathirah, dari begitu banyak jalur periwayatan sehingga Jamaah Al-Hafidhul Mundhiri kalau dikumpulkan, kalau ulama kreatif dikumpulkan turuk hadis ini oleh siapa? Al-Hafidh Al-Mundhiri, sahibu Targhib wa Tarhib, fi juz'in khas, dalam satu juz maksus hanya tentang hadis inna Allah harrama al-arda an ta'kula sanabiyya. Qala fi at-targhib wa tarhib, sebagaimana katakan at-targhib, rawahu Ibnu Majah bi isnadin jayyid wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim wa sahahahu. Itu yang telah dijawab oleh Al-Mundhiri. Jadi diriwayatkan oleh siapa? Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid, yaitu sama dengan hasan, sama dengan hasan ya, jayyid. Lalu rawahu Ahmad juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ibnu Hibban punya satu karya kitab fil hadis namanya Sahih Ibnu Hibban. Dan Imam Hakim, Imam Hakim mengatakan hadisnya sahih. Wa qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim ini siapa? Murid daripada Ibnu Taimiyah, Imam kalian lah. Fi Kitab Ar-Ruh naklan an Abi Abdillah Al-Qurtubi mengatakan sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-ardha la ta'kulu ajsad al-anbiya. Kata Ibnu Qayyim sahha an Nabi anna al-ardha la ta'kulu ajsad al-anbiya. وأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع مع الأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس. Nabi itu berkumpul pada malam beliau diisrakan di Baitul Maqdis bersama para nabi. Nah, kalau mereka biasanya nggak ada, berarti orang-orang itu bukan nabi. Hashokan, bersama para nabi, bersama jasad mereka. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa yang ini berkulit gelap, yang ini berwajah tirus, iya, yang ini tampilannya apa itu kurus. Itu karena mereka jasanya masih utuh. Saat Nabi menggambarkan tentang siapa? Sayyidina Isa misalnya, persis yang orang yang wajahnya mirip beliau adalah Urwah. Itu karena mereka biasanya masih utuh. Ijtama'a ma'al anbiya lailatul Isra fi Baitul Maqdis wa fi sama, khususan Musa alaihissalam. Dan kami belajar kalau mereka sudah hancur dunia, pasti Nabi melihat mereka dalam bentuk apa itu? Tengkorak, bukan bentuk orang. Wa qad akhbara ma min muslimin yusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhamu hatta yarudda alaihi salam. Sementara Rasulullah SAW telah bersabda, siapapun orangnya dari kalangan umat Islam, laki-laki atau perempuan yang beruluk salam kepada baginda Rasul, Allah akan mengembalikan ruh Rasulullah untuk menjawab salam orang itu. Dikatakan dalam kitab ini, apa saya sudah ada ruh, artinya diberikan kemampuan Rasul untuk mengucap kata-kata. Ini maksudnya
alayya nutqi, ruhi semuanya nutqi, maka Rasul sanggup untuk berkata-kata. Kan dalam hadis juga dikatakan bahwa ahli kubur itu mereka mendengar, walakin la yujibun, tapi mereka tidak bisa menjawab karena mereka memang tidak mampu untuk berkata-kata. Terkecuali Rasul menjawab setiap sholawat dan salam yang dianugerahkan, yang disampaikan kepada beliau. Radallahu alayya ruhi, maka Allah mengembalikan apa itu kemampuanku untuk berkata-kata, berucap. Maka Nabi pun kemudian menjawab salam orang yang bersalawat kepada beliau. Ila ghairi dzalika mimma yahsulu min jumlatihi al-qat'u. Di mana banyak hadis tersebut, termasuk hadis di atas tadi itu, yang secara kolektif kalau dikumpulkan maka telah menghasilkan hukum yang bersifat aksioma qat'i, yahsulu min jumlatihi al-qat'u. Qat'u itu berarti tidak terbantahkan. Kalau orang menyangka hukum yang bersifat qat'i, maka bisa dijatuhkan sanksi al-irtidad sampai pada stadium murtad orang itu karena menolak hukum yang ditetapkan secara qat'iyah, bukan qat'iyah tapi qat'iyah. Nah ini dikatakan yahsulu min jumlatihi al-qat'u bi anna mautal anbiya'i innama huwa raji'un ila annahum ghuyibu anna. Bahwa yang dimaksud dengan kematian para nabi itu adalah mereka berpulang kembali sehingga tidak lagi terlihat oleh kita secara kasat mata. Ghuyibu anna, mereka tidak terlihat secara kasat mata. Bihaitsu la nudrikuhum, di mana kita tidak sanggup menjangkau mereka itu. Wa in kanu mawjudin ahya, meskipun mereka itu ada dan hidup, tapi kita tidak mampu untuk menjangkau mereka. Kan jangkauan kita ini terbatas. Wa dzalika kahali fil malaikah. Contohnya seperti keberadaan malaikat, ada tapi kita tidak bisa menjangkau. Fa'inahum ahya'un mawjudun wa la narahum. Malaikat itu ada, hidup, namun kita tidak dapat menjangkau mereka, tidak bisa melihat mereka. Waqad naqala kalam al-Qurtubi wa aqarrahu aidan Asy-Syaikh Muhammad As-Sifarini Al-Hambali. Nah, telah menukil juga kalamnya Al-Qurtubi juga Asy-Syaikh Muhammad As-Sifarini Al-Hambali di dalam kitabnya Syarh Al-Aqidah ala Ahli Sunnah, Aqidah Ahli Sunnah. Haitsu qala mansuhu qala Abu Abdillah Al-Qurtubi qala Syekhuna Ahmad ibn Umar Al-Qurtubi sahibul Mufhim fi Syarh Muslim alladhi yuzihu hadha al-ishkal أن الموت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى حال. Di mana dikatakan ya insyaallah akan membuat menghilangkan seluruh kemusykilan, yuzihu hadzal iskal. Annal mauta itu yang maksudnya kematian itu laisa bi'adamin mahdin, bukan berarti tidak ada sama sekali. Mati sudah tidak ada berarti. Tetapi innama huwa intiqal min hal ila hal. Adalah perpindahan dari alam asbah ke alam arwah. Wa yadullu ala dzalika anna syuhada ba'da mautihim wa qatlihim ahya'un 'inda rabbihim
yurzaquna farihin. Dan yang menunjukkan hal itu para syuhada. Setelah kematian mereka, setelah pembunuhan terhadap diri mereka itu hidup di sisi Allah. Bahkan mereka yurzaqun, diberikan rezeki. Dan mereka itu farihin, bahagia. Itu menunjukkan farihin, marzuqin itu sifatul ahya. Mereka ada, tapi tidak terjangkau oleh pandangan kita. Tapi mereka ada dan hidup. Paham ya?